Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Dengan saya sendiri, Sylvester Subansina. Saya Dewi Kamsatu. Saya Ernest Mungkera. Saya Maria Luka. Saya Delusia Aliban Sebanusa. Saya Osif Fabila. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai pelaksanaan HAM di Indonesia. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang implementasi dan hak asasi manusia. Nah, secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan dan penerapan. Sedangkan di sini menurut para ahli, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tujuan-tujuan yang telah tergariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Implementasi juga bisa diartikan sebagai sistem rekayasa. Nah, pengertian ini memperlihatkan bahwa kata implementasi ini bermuara pada aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Kemudian selanjutnya ada hak asasi manusia sesuai dengan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memiliki pengertian yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Hukum pemerintah serta perlindungan hak dan martabat manusia. Nah, di sini ada para ahli yaitu Sunarso dan kawan-kawan pada tahun 2013 pada bukunya halaman ke-108 menjelaskan bahwa pengertian HAM adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawa sejak lahir dengan tidak membedakan ras, suku, agama, dan jenis kelamin. Maka dari itu, hak asasi manusia ini bersifat universal. Baik, selanjutnya saya pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan fungsi Komnas HAM dalam penegakan HAM di Indonesia. Di sini yang pertama itu pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan ratifikasi. Yang kedua yaitu pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga yaitu penerbitan hasil pengkajian dan penelitian. Kemudian yang keempat, studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia. Kemudian selanjutnya itu pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Kemudian yang terakhir, kerjasama, pengkajian, dan penelitian dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang asasi manusia. Kemudian yang kedua di sini untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam bidang penyuluhan, Komnas HAM bertugas dalam yang pertama yaitu penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia. Yang kedua, upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu kerjasama dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia. Baik, di sini saya pemateri ketiga akan melanjutkan materi dari pemateri kedua yaitu fungsi yang ketiga untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam bidang pemantauan. Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan yang pertama, pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut. Kemudian yang kedua, penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga,
pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya. Kemudian yang keempat, pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya. Kemudian saksi diminta menyerahkan bukti yang diperlukan. Kemudian peninjauan di tempat kejadian dan tempat kejadian yang dianggap perlu. Kemudian pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan ketua pengadilan. Kemudian yang berikut yaitu pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan ketua pengadilan. Kemudian pemberian pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bila mana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan, yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak. Kemudian fungsi yang keempat yaitu untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam bidang mediasi. Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan yang pertama, penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Kemudian yang kedua, pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Yang ketiga, penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia pada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya. Kemudian yang terakhir, penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti. Nah, saya akan menjelaskan lanjut mengenai penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia atau biasa disingkat dengan HAM di Indonesia sangat penting karena berkaitan erat dengan harkat dan martabat pribadi setiap individu. Hal ini juga sejalan dengan pembentukan Pancasila dan menjunjung tinggi supremasi hukum serta martabat rakyat. Di Indonesia menunjukkan kemajuan dalam penegakan hak asasi manusia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Nah, undang-undang ini membentuk pengadilan hak asasi manusia yang berwenang mengadili pelanggaran HAM berat. Proses pengadilannya memiliki kekuasaan dibandingkan dengan KUHP seperti penyelidikan oleh Komnas HAM dan komposisi majelis hakim yang melibatkan hakim itu sendiri. Selain itu, penegakan hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 di mana bab 3 pasal 9 sampai 66 merinci hak dan kebebasan dasar manusia. Penegakan hak asasi manusia itu merupakan wujud nyata dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila itu sendiri, yang menjamin kesamaan perilaku dan memandang dan tanpa memandang pangkat, warna kulit, agama, atau lain-lain. Ini juga sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dengan menegakkan hak asasi manusia, karakter bangsa sebagai faktor penting penegakan hak asasi manusia di Indonesia akan semakin kuat didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mencerminkan berbagai aspek hak asasi manusia seperti kebebasan beragama, hak untuk dihormati, hak untuk ikut mempersatukan bangsa,
hak untuk berpendapat, dan hak untuk mendapat keadilan. Maka itu penegakan hak asasi manusia yang kokoh esensialnya untuk mencegah kekacauan dan menjaga nilai kemanusiaan di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Upaya menjaga keamanan di sini tidak boleh hanya mengedepankan tindakan represif yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Supremasi hukum dan juga demokrasi harus ditegakkan melalui pendekatan hukum dan juga dialog serta mendorong partisipasi masyarakat. Nah, otonomi daerah di sini perlu diperkuat agar pemerintah daerah memiliki kewenangan yang memadai. Nah, paradigma pemerintahan juga harus berubah menjadi pelayan masyarakat dengan perbaikan struktural dan juga kultural demi pelayanan publik yang lebih baik dan juga pencegahan pelanggaran HAM. Nah, perlakuan yang sama juga terhadap kaum perempuan untuk menikmati dan juga mendapatkan hak yang sama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil dan juga bidang lainnya, mematuhi Konvensi Perempuan sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Penegakan hukum juga harus adil, transparan untuk menghindari kekerasan dan juga memastikan perlindungan bagi semua pihak. Kontrol sosial dan juga lembaga politik harus berperan dalam pengawasan penegakan HAM oleh pemerintah. Hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hak asasi manusia, yang pertama adalah kondisi polek sosbud hankam, dan kedua faktor komunikasi dan informasi belum digunakan secara maksimal dan benar, faktor kebijakan pemerintah, faktor perangkat perundangan dan juga faktor aparat penindakannya, di mana dalam kondisi polekos bud hankam ini perpolitikan di Indonesia yang masih belum menuju ke arah yang lebih jelas dan ke arah yang lebih jelas dan juga demokratis yang sebenarnya mempunyai sikap andil yang besar terhadap pelanggaran hak asasi manusia, di mana perekonomian yang belum stabil juga belum bisa mendukung sampai pada tingkatan masyarakat yang sejahtera. Pengangguran dari yang terdidik sampai pengangguran yang tidak terdidik pun perbedaan pola pikir yang ekstrim dan juga berdasarkan pada suku, agama, ras serta antar golongan, serta faktor keamanan juga dianggap sebagai pemicu atau penyebabnya terjadinya pelanggaran HAM. Dalam faktor komunikasi dan informasi yang belum digunakan secara maksimal dan secara benar, komunikasi dan informasi yang akurat sangat penting untuk mengambil dan menghasilkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan hak warga negara. Sementara itu dalam faktor kebijakan pemerintah, tidak semua pengusaha mempunyai kebijakan, tidak semua penguasa mempunyai kebijakan yang sama tentang pentingnya hak asasi manusia. Seringkali mereka lupa dan juga mengabaikan masalah tentang hak-hak masyarakat dalam menentukan kebijakan, di mana dalam faktor perangkat perundang-undangan tentang hak asasi manusia di Indonesia sudah banyak namun masih belum cukup, yang sudah termasuk juga yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan amandemen. Sebagai contoh ada dalam masalah interpretasi pada pasal 28J dan juga pada pasal 28I. Indonesia tingkat pendidikan dan kesejahteraan sebagian aparat yang dinilai masih belum layak dan juga belum sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan bersama, serta sehingga masih membuka banyaknya peluang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negeri ini. Sekian, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.